Halo anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan Pak Petrus ya. Tentunya di channel YouTube Pak Desomat Solusi Matematika. Bapak berharap kalian semoga saat ini dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, dan ceria selalu. Kali ini Bapak tidak akan membahas materi matematika secara khusus, tetapi hari ini kita akan bersama-sama mempelajari tematik kelas 3, tema 3, benda di sekitarku, subtema 1, pembelajaran yang pertama, yaitu tentang benda-benda di sekitarku. Aneka benda di sekitarku. Beraneka macam benda dapat kita temui di rumah, di sekolah, di pasar, di jalan, dan di lingkungan sekitar kita. Benda-benda tersebut mempunyai nama dan bentuk yang berbeda-beda. Benda di sekitar kita mempunyai manfaat yang berbeda pula bagi kehidupan kita. Kita bertanggung jawab untuk memanfaatkan benda-benda di sekitar kita dengan baik. Anak-anak, marilah kita mengenal benda-benda di sekitar kita. Aneka benda di sekitarku. Apakah itu benda? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda. Meja dan kursi juga benda. Ballpoint, kipas angin, laptop juga benda. Gelas, piring, garpu dan sendok juga benda. Batu juga benda, dan masih banyak lagi benda-benda yang ada di sekitar kita. Anak-anak, bisakah kalian membedakan benda-benda tersebut? Manusia dan hewan juga tumbuhan merupakan benda yang hidup. Sedangkan meja, kursi, laptop, kipas angin, gelas, piring, sendok, dan garpu merupakan benda tidak hidup. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Massa benda ini diukur dengan cara ditimbang. Nah, bagaimana membedakan benda dan bukan benda? Apakah bunyi termasuk benda? Apakah cahaya dan panas termasuk benda? Bunyi, cahaya, dan panas bukanlah termasuk benda. Karena bunyi, cahaya, dan panas tidak menempati ruang dan tidak memiliki massa. Mari kita amati benda-benda di bawah ini. Manakah yang merupakan benda dan mana yang bukan benda? Beri tanda silang yang bukan benda. Kita lihat gambar pertama. Panas api unggun, apakah termasuk benda? Panas api unggun bukanlah termasuk benda karena tidak menempati ruang dan tidak bisa ditimbang. Kita silang. Berikutnya minyak goreng. Apakah minyak goreng termasuk benda? Ya, minyak goreng termasuk benda karena minyak goreng ini menempati ruang dan juga bisa ditimbang.
Berikutnya cahaya. Cahaya dari lampu. Apakah cahaya lampu termasuk benda? Benar sekali jawaban kalian. Cahaya lampu bukan termasuk benda. Kita silang karena bukan termasuk benda. Berikutnya ember. Ember apakah termasuk benda? Ya, tepat sekali. Ember termasuk benda. Berikutnya es batu. Es batu apakah termasuk benda? Tepat sekali. Es batu termasuk benda. Bagaimana dengan balon? Apakah juga termasuk benda? Ya, balon juga termasuk benda. Nah, kita lihat ini ada not balok ya. Nah, suara, bagaimana suara? Suara, bunyi, apakah termasuk benda? Ya, suara bukan termasuk benda. Bagaimana dengan radio? Nah, radio bukan bunyinya ya, tapi barangnya. Radio, bendanya itu berarti radio termasuk benda. Bagaimana dengan hewan? Nah, hewan termasuk benda. Perhatikan benda-benda di sekitarmu. Ternyata benda-benda tersebut itu memiliki warna, bentuk, dan ukuran yang berbeda-beda. Jadi, benda-benda bisa kita kelompokkan berdasarkan sifat fisik benda, misalnya warna, bentuk, ukuran, wujud benda, dan kekuatannya. Dikelompokkan berdasarkan warna, misalnya benda yang berwarna merah, ada putih, ada hitam, kuning, hijau, dan lain-lain. Kalau benda dikelompokkan berdasarkan bentuk, misalnya benda ada yang berbentuk lingkaran, ada yang berbentuk persegi, ada segitiga, ada persegi panjang, dan lain-lain. Juga misalnya dikelompokkan berdasarkan ukuran. Jadi ada ukuran yang besar, ada ukuran yang kecil, juga panjang, dan ada yang pendek. Anak-anak, coba sekali lagi, sekarang kita perhatikan benda-benda di sekitar kita. Kita kelompokkan berdasarkan benda yang berwarna putih, benda yang berbentuk persegi panjang, benda berukuran besar. Coba kita isi sama-sama, lihat di sekitar kita benda-benda tersebut yang memiliki warna putih, yang bentuknya persegi panjang, lalu yang benda berukuran besar. Kita lihat satu persatu benda berwarna putih. Kita lihat benda di sekitar kita. Misalnya ada buku gambar. Juga ubin. Ada berwarna putih. Dinding. Papan tulis. Nah, sekarang benda yang berbentuk persegi panjang. Kita lihat misalnya penggaris, daun pintu, buku gambar, apalagi? Ya, uang kertas. Nah, berikut kelompok yang ketiga, benda berukuran besar. Nah, benda-benda yang berukuran besar apa di sekitar kita? Ya, ada meja, ada kursi, ada lemari, nah, ada mobil yang ada di garasi, dan masih banyak lagi. Kalian bisa menyebutkan, menuliskan benda-benda tersebut lebih banyak lagi. Kita telah mempelajari jenis
sifat fisik dan ciri benda. Sekarang mari kita lengkapi tabel berikut ini. Jadi benda bisa dilihat dari jenisnya. Dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Ada benda hidup dan benda tidak hidup. Kalau dikelompokkan berdasarkan fisiknya, sifat fisiknya, bisa dilihat dari ukurannya, bisa dilihat dari bentuknya, dan juga bisa dilihat dari warnanya. Kalau benda dilihat dari cirinya, berarti benda itu mempunyai massa dan juga menempati ruang. Salah satu sifat benda memiliki ukuran. Nah, yang diukur biasanya beratnya atau panjangnya. Apakah kalian pernah melihat benda-benda ini? Ya, benda-benda ini adalah merupakan alat ukur untuk mengukur panjang benda. Yang penggaris itu biasanya kita gunakan itu untuk mengukur panjang. Kalau yang atas, yang ini berarti biasanya untuk mengukur, misalnya digunakan oleh tukang jahit. Sedangkan yang ini biasanya digunakan untuk tukang kayu dan sebagainya. Lalu apakah kalian juga pernah melihat benda-benda ini? Nah, ini biasanya ini adalah timbangan, biasanya untuk menimbang emas. Ini juga timbangan juga. Ini biasanya kalau ini untuk menimbang telur dan sebagainya, terigu. Nah, ini juga timbangan. Ini juga timbangan, ya. Nah, ini untuk mengukur berat. Nah, kalau kalian di sekolah biasanya mengukur berat badan menggunakan alat ukur yang ini. Setiap alat ukur memiliki satuan. Kalau yang diukur panjangnya, maka satuannya ada cm. Cm itu singkatan dari sentimeter. Ada juga meter, disingkat M. Ada juga kalau lebih panjang lagi, lebih jauh lagi, itu km, kilometer, dan lain-lain. Nah, untuk mempelajari satuan panjang ini, nanti kita akan bahas di video berikutnya. Sekarang mari kita coba mengukur panjang benda-benda di sekitar kita. Kalau yang diukur tidak terlalu panjang, maka cukup kita gunakan penggaris seperti ini. Nah, kita lihat penggarisnya, ini ada angka-angkanya, ada garis-garisnya. Nah, tiap angka dari 0 ke 1, dari 1 ke 2, dari 2 ke 3, dari 3 ke 4, dan seterusnya, itu disebut satuan sentimeter. 0 ke 1 berarti 1 cm. Kalau 0 sampai 2 berarti 2 cm, dan seterusnya. Mari kita mengukur panjang benda ini. Misalnya kita lihat di sini, kita mengukur penghapus. Caranya ini pangkal atau ujung, dari ujung ini sampai ujung ini diletakkan lurus dengan angka 0. Nah, cara membacanya, kita lihat di sini, ini lurus dengan angka 3. Maka panjang penghapus ada 3 cm. Kita lihat yang di bawahnya. Nah, krayon. Nah, krayon ini kita lihat pangkalnya lurus dengan 0. Ujung krayon kita lihat ini lurus dengan angka
7. Maka panjang krayon ada berapa, anak-anak? Ya, benar. Panjang krayon ada 7 cm. Berikutnya, spidol. Nah, kita lihat spidol. Kita luruskan, ini 0, lurus dengan 0 pangkalnya. Lalu ujungnya kita lihat, luruskan dengan angka berapa? Angka 12. Jadi panjang spidol, berapa anak-anak panjang spidol? Iya, benar sekali. Panjang spidol ada 12 cm. Berikutnya, masih krayon lagi, kita lihat krayonnya lebih panjang. Ada berapa sentimeter? Ini 0, di sini 10. Maka panjang krayon ini ada berapa? Ya, tepat sekali. Panjang krayon ada 10 cm. Berikutnya terakhir, ballpoint. Siapa yang tahu ballpoint ada berapa panjangnya? Benar sekali, ballpoint panjangnya ada 11 cm. Pintar-pintar anak-anak semuanya. Benda bisa dibuat dari berbagai macam bahan. Ada yang terbuat dari batu, ada yang terbuat dari kayu, besi, plastik, dan lain-lain. Benda juga bisa menghasilkan bunyi jika diketuk. Setiap benda menghasilkan bunyi yang berbeda. Ayo kita dengarkan bunyi dari berbagai alat musik ritmis berikut ini. Apakah alat musik ritmis itu? Alat musik ritmis yaitu alat musik yang tidak bernada. Ada berbagai alat musik ritmis. Misalnya, seperti contoh di bawah ini. Konga, seperti kendang ya, konga. Berikutnya ada tamburin, ada marakas, ada kastanyet, ada triangle, dan ini tifa. Alat-alat tersebut bila dibunyikan bisa membentuk irama lagu. Selain memakai alat-alat buatan dalam mengiringi lagu, kita juga sebetulnya bisa menggunakan tepukan tangan untuk mengiringi lagu. Mari kita berlatih pola tepukan yang berirama. Caranya kita tepuk tangan dengan simbol tepuk. Misalnya seperti ini. Ketukan kuat dilambangkan seperti ini, tangan ini berarti ketukan kuat. Nanti disingkat K. Lalu simbol kayak ini berarti ketukan sedang, tepukan sedang. Ya, berarti M. Lalu yang ini berarti ketukan atau tepukan lemah. Ya. Jadi ini kuat, ini sedang, dan ini lemah. Mari kita ikuti pola irama berikut. Nah, kita ada pola 1 berarti kuat, sedang, kuat, sedang, kuat, sedang. Yang kedua, kuat, lemah, lemah, kuat, lemah, lemah, kuat, lemah, lemah. Yang ketiga, berarti kuat, lemah, sedang, lemah, kuat, lemah, sedang, lemah, kuat, lemah, sedang, lemah. Kita praktekkan dengan tepuk tangan. Jadi pola 1 kuat sedang. Jadi kuat, kuat, sedang. Kuat, sedang, kuat, sedang. Ya. Lalu yang kedua kuat, lemah, lemah. Kuat, lemah, lemah. Kuat, lemah, lemah. Yang ketiga kuat, lemah, sedang, lemah. Kuat, lemah, sedang, lemah. Kuat, lemah, sedang, lemah. Itu dan seterusnya. Kalian bisa mencoba ketukan pola-pola ini untuk mengiringi suatu lagu. Demikian anak-anak pembelajaran kita kali ini. Simak terus channel Padi Sumat Solusi Matematika. Belajar bersama dengan Padi Sumat akan semakin cerdas dan cermat.
Semoga bermanfaat.